Shalom, salam sejahtera saudaraku. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya selalu berharap dan berdoa kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di kesempatan kali ini kita kembali lagi akan bersama-sama akan melihat dan menyaksikan bagaimana Ustadz Suma kembali berulang, yang dimana dia dalam suatu ranah diskusi atau debat terus berkoar-koar tentang kekristenan. Dia selalu mencomot-comot ayat Alkitab yang ditafsirkan secara liar untuk menyerang iman Kristen itu sendiri. Namun apa yang terjadi ketika seorang apologet Kristen mematahkan setiap argumentasinya? Maka dari itu mari kita lihat bagaimana perjalanan diskusi tersebut dan bagaimana Ustadz Suma menjadi bulanan-bulanan dari para apologet Kristen. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Maka saya percaya, saya jadi orang Kristen. Saya pikir itu dulu jawaban saya. Oke ya, thank you jawabannya, cuma nggak menjelaskan juga gitu. Dan ini menarik, kalau misalnya udah ketemu dengan maut Yesus ini, ngapain kabur? Ngapain kabur? Orang-orang lain menghadapi mautnya mereka, bahkan nggak nanggung dosa orang lain, mereka hadapi dengan gagah perkasa. Mereka tetap dalam maut itu gitu. Untuk apa? Untuk membayar dosa-dosanya. Yesus ngapain kabur? Lu katanya mau bayarin utang dosa gua, kok kabur? Baru 3 hari udah nggak kuat, diem di alam maut, udah nggak kuat ya. Ini kan namanya kalau dalam pinjaman online, Ben, ini namanya gagal bayar. Bisa Kenapa gagal ya? bayar? Iyalah, katanya mau bayar, katanya mau bayar. Ini sebentar. Uangnya. Terus sudah dikasih uangnya, diambil lagi, gagal bayar namanya. Itulah kenapa dompet orang Yahudi itu nggak ada yang hidup lagi. Sapi-sapi orang Muslim itu nggak ada yang hidup lagi. Gitu loh. Roma 6 nomor 23, perhatikan Roma 6 nomor 23. Jangan lu bantah ini. Upah dosa adalah maut, bukan upah dosa adalah bangkit. Ayatnya itu harus coba baca lengkap. Allah Paulus sudah ngomong begitu. Ayo. Ya udah gantian. Apa yang lu okein, apa yang lu okein sekarang? Oke, saya jawab ya. Ya coba jawab. Kenapa kabur dari maut? Yesus bukan kabur dari maut. Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. 3 hari menyelesaikan dosa apa 3 hari? Gua tanya. Dosa apa 3 hari bisa ketebus? Jangan dipotong. Yesus Oke. Jadi gini ya. Gua sedikit langsung dipotong. Bukan, karena framingmu jangan terlalu panjang itu aja. Oke, jadi Yesus bukan kabur dari maut, karena tidak ada ayat Alkitab mengatakan Yesus kabur. Tetapi dikatakan bahwa Yesus bangkit dari maut. Artinya, Yesus sudah mengalahkan maut, maka dikatakan, hai maut, di mana kesengatmu? Kok dikalahkan? Mautnya dihadapi, Ben. Jangan dikalahkan. Kan sudah dihadapi dulu, baru dikalahkan. Mana bisa? Iya, mana bisa dikalahkan tanpa dihadapi? Karena sudah dihadapi dulu. Makanya dia kalahkan dan dia bangkit. Oke, sebentar ya. Udah ya. Oke. Jadi jawaban saya tadi memang tidak menjawab bagimu karena kamu bukan mencari jawaban, tapi kamu sedang berpolemik. Oke, ayat yang kamu kutip tadi itu kutipan yang sepenggal. Upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi kalau kamu untuk semua orang yang percaya, untuk semua orang yang percaya. Untuk Yesus. Udah, saya pikir diganti dulu ya. Orang ini nggak cerdas. Kok diganti? Udah. Ini belum beres loh. Moderator, main waktu aja 5 menit. Ini belum beres. Jangan juga 5 menit karena ini kan bahas topik Kristen. Bertanya secukupnya, saya menjawab. Tapi jangan dipotong Korea. Ben, gimana sih, Ben? Oke ya. Ben, gimana sih jawabannya? Upah dosa kan adalah maut, Ben. Bukan upah dosa adalah bangkit gitu. Sebentar. Jadi, kalau ada orang mengatakan Yesus kabur dari maut, artinya orang itu adalah takabur hidupnya di situ. Ya. Yesus posisinya bangkit atau mati sekarang? Yesus sekarang hidup selama-lamanya, dia di surga. Itu dia kabur kan, aturan membayar maut, ini malah hidup dia. Jadi gini ya, kalau kamu tadi bikin utang, kalau kamu punya utang, kalau kamu sudah lunasi hutang, apakah kamu tetap di tempat itu untuk berhutang? Kan enggak. Kan sudah selesai. Ini kan sudah selesai. Analogi yang bagus ini. Kalau gua sudah selesai, maka apakah gua tetap berhutang? Enggak dong. Nah sekarang posisinya kalau gua bisa lunas dalam 3 hari, utang apa gua cuma 3 hari? Iya, kalau Kores kan kamu nggak ada kuasanya, tapi Yesus itu kan berkuasa di bumi di surga. Jangan kau bandingkan. Ngapain masuk ke alam maut? Justru dia harus pergi ke alam maut itu supaya dengan itu dia membuktikan semuanya bahwa kalau misalnya dia mau membuktikan, kenapa cuma 3 hari kuatnya? Ya kan kalau maumu kan dia mati selama-lamanya. Itu kan mau 2,2 miliar manusia dosanya macam-macam, Ben. Iya, cukup 3 hari sudah diselesaikan oleh Yesus. Sekarang yang aku tanya sama kamu, apa yang dilakukan oleh Nabi yang sudah mati sampai sekarang, yang dia sendiri tak bisa membangkitkan dirinya, apalagi membangkitkan kamu?
Itu namanya nggak 3 bisa. hari bangkit, takut banget sama Oke ya. maut. Jadi gini ya, semakin cepat selesai, semakin hebat. Semakin lama selesai, semakin tak ada beresnya. Ya semua orang yang Mana berberes kan contoh kayak enak-enak ya, aja contoh. hidupnya. Kalau Rusia dengan Ukraina hanya 1 jam selesai, Rusia langsung menyerah. Semua negara di dunia katakan hebat. Tapi ini sudah 30 hari, maka orang berkata, di manakah kehebatannya? Kan sudah mulai bertanya. Yesus 3 hari sudah selesai, tapi kami mau lama-lama. Ukraina yang Udah. lagi 3 hari. Ya, udah, aku pikir sudah cukup ya. Terima kasih kawan-kawan. Pikirin Ben, dipastiin. Udah cukup. Ada Bang Pertanyaannya, Juma, ada Bang Juma. Yang dicukupin Ben. Pertanyaannya tidak cerdas, tidak cerdas. Cerdas. Oke Oh, ya. tidak Ben. Maka dari itu Udah. gue bilang juga lebih gagah manusia-manusia Oke, lain. saya pikir Ketika terima kasih hidupnya ya. puluhan tahun, Ini kemudian ada- dia mati, Oke. dia bangkit lagi Saya untuk cukup ya. menghadapi mautnya. Daripada Kami, Yesus tolong yang di- propaganda menyatakan bahwa dia Udah, bisa udah, mati, tapi Gantian, mati Pak. Oke, cuma 3 hari, sudah ini cukup apa yang dibayar? ya. Saya katakan begini. Oke, Ya udah, ya udah. oke. Udah ya, Ini saya juga pikir. udah ada Gurunda di sini, Ikhwah. Gantian. Iya, Jadi siap. ini oke. Jadi karena dari tadi saya tunggu apakah ada yang raise hand lagi, setelahnya ternyata tidak ada yang raise hand, maka saya Bang Juma ini biarkan. ada masuk nih Bang Juma. Lebih baik kita bikin diskusi aja antara ini mumpung ada Bang Zuma. Silahkan kita diskusi aja Bang, biar nggak ini Bang, nggak cuma satu arah gitu kan, nggak enak juga kita. Enggak, lah Erben mau siap ditanya terus ini sama siapa aja. Jadi gini, asalkan mereka jangan memframing aku lah di ini. Satu room ini kula di ini. Kenapa rupanya? Ampun, kok jangan Ya. di-frame semua pertanyaan, pasti ada Udah, frame. Enggak lah, kalau kayak gitu caranya diskusi kan itu. Nanti kalau saya tanya Gimana sih Tuhan juga pertanyaan dengan dalam framing itu kayak gimana sih? ya kamu nggak sadar. Berarti kamu ini udah penyakit jiwa kamu. Bang cuma udah open mic nih kalau Gua penyakit jiwa. Iya, udah penyakit jiwa kau kalau kayak Enggak, gitu. yang ada Masa itu gini nggak loh, yang sadar? ditanya baper gitu loh. Padahal mereka nantang untuk ditanya itu. Tadi kan Nah, ditawarkan itu kan angkat tema, kok pada diem semua, giliran ditanya itu giliran. Jadi, makanya saya bilang Iya, angkat tema ini aja. semua pertanyaan dibilang framing Ah. baper namanya itu, Ben. Angkat tema aja, angkat tema. Ini. Angkat tema ya. Yuk. Enggak, temanya Erben menjawab kekristenan menurut pandangan Islam. Itu temanya. Erben menjawab Menurut pandangan Ya. Islam. menurut ini ya pandangan Islam tentang kekristenan lah. Oh gitu, Ya. siap. Oke. Ya. Nah, sekarang Ben, berikutnya Ben. Enggak lah, udah kores gantian tuh. Ini udah open mic. Atau gini, biar Jauh, enak, jauh. biar terlihat ini karena kan di sini banyak juga yang lain dalam artian biar nggak satu arah gitu. Jadi nggak terlihat dalam artian kita dibiblosi di sini gitu loh. Jadi baiknya dua arah aja gitu, kita diskusi aja gitu loh. Enggak apa-apa juga Mas Saladin Bang. Enggak apa-apa. Si La Erben memang siap kok menjawab. Itu Bang Zuma Ya. udah open mic tadi. Silakan Bang aja Zuma. mereka berdua. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Kores. Waalaikumsalam, Gurunda kami, Waalaikumsalam, Panglima yang kami cintai. Saya boleh duduk di kursinya, deh. Ih, tafadol Gurunda, waktu dan Silakan, tempat dan silakan. kursi sudah Baik. kami persiapkan. Terima kasih, Saudara Erben. Saya ingin bertanya kepada Saudara, Kristen ini kan agama besar, ajarannya juga ajaran yang sudah dikenal, ya. Hanya saja tokoh-tokoh yang kemudian menjadi objek pembicaraan itu adalah tokoh yang pernah hidup di tengah-tengah Bani Israel. Yang ingin saya pertanyakan, kalau konsep Kristen itu adalah sebuah kedikdayaan yang tidak diragukan kebenarannya, termasuk daripada Yesus mati di salib menebus dosa, kenapa orang-orang Yahudi mayoritas hari ini itu tidak menjadi Kristen? Mereka tidak memahami tentang konsep yang diajarkan gereja hari ini. Pernahkah Saudara Erben bertanya, kenapa orang-orang Yahudi tidak menjadi mayoritas Kristen? Kemana kisah Yesus yang digaungkan di dalam Bibelnya orang Kristen? Kenapa tidak ada di dalam pengajaran kitab-kitab orang Yahudi? Kenapa perjanjian baru tidak dibacakan, tidak diajarkan di dalam sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi hari ini? Ada apa Saudara Erben dengan itu semua? Silakan. Mengapa orang Yahudi tidak menjadi orang Kristen? Pertanyaan yang sama sebenarnya bisa dialamatkan juga kepada orang Islam. Mengapa orang Yahudi tidak beragama Islam? Bahkan Salah. orang-orang sebentar. Salah, Sebentar. Bang, Loh. salah kalau Anda mengambilkan perumpamaan. Kenapa orang Dengar Arab tidak dulu. menjadi Islam? Nah, itu baru benar. Enggak juga. Ya, karena kejadian Islam Bentar itu dulu. bermula dari ajaran Kamu Nabi kok Muhammad jadi anak- SAW. bentar, Jadi kamu Anda kok jadi jangan anak mengambil TK perumpamaan yang terus? selaras. Mau diskusi Oke. dengan profesormu lah, jangan kamu anak TK kamu. Kalau Oke, Anda Pak. mengambil Islam, berarti harus Kan merujuk kepada sebentar. baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sebentar. Di mana? Enggak, saya luruskan. Enggak Di mana juga. Islam itu Udah, sebentar dibawa oleh dulu. baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke, sebentar ya. Udah. Oke, silakan. Jadi jangan Oke. ambil contoh Islam. Enggak sepadan. Pada tahun pertama sampai tahun 300, kekristenan itu memang teraniaya, termasuk juga dianiaya oleh orang Yahudi, bahkan juga dianiaya oleh bangsa-bangsa Romawi pada waktu itu. Karena kekristenan menjadi agama negara,
itu terjadi tahun 300-an, 301 di Armenia setahu saya. Jadi banyak juga orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Tetapi kemana mereka? Mereka teraniaya. Yahudi yang sekarang itu adalah Yahudi yang sudah diaspora kemana-mana. Bahkan Yahudi yang ada di Israel sekarang itu baru 1948 atau 6 berapa itu. Bahkan lebih dulu Indonesia. Jadi kalau belajar sejarah, belajarlah secara utuh. Tetapi yang bisa saya pastikan adalah murid-murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi. Bahkan kitab Yahudi untuk kitab PL sejak semula itu sudah digunakan oleh gereja sebagai acuan gereja dalam pengajarannya, bahkan sampai hari ini disatukan. Tapi justru di dalam Muslim, kitab-kitab terdahulu itu semuanya nggak ada. Dengan kata sudah dipalsukan. Jadi kalau pertanyaan seperti itu mengapa? Ya karena mereka menolak Yesus. Bahkan dalam pemahaman kami, penolakan mereka terhadap Yesus mengakibatkan mereka terusir dari Yerusalem. Makanya tahun 70 kan, Bait Allah kan itu dihancurkan. Bahkan waktu itu orang-orang Kristen banyak teraniaya. Jadi kekristenan itu tidak pernah memberitakan Injil dengan mengangkat pedang, mengintimidasi, mengancam, tidak. Tapi kekristenan itu memberitakan Injil dengan prinsip Kristus, itu kasih. Dan lagian juga, di dalam kekristenan tidak ada paksaan untuk menjadi orang Kristen, tidak ada. Cukup hanya diberitakan. Jadi kalau orang Yahudi tidak menjadi orang Kristen, karena memang kekristenan nggak memaksa, itu dikembalikan kepada mereka. Tapi Yesus katakan, ingatlah tanda-tanda akhir zaman, ketika pohon ara telah bertunas, itu menuju kepada orang Yahudi. Orang Yahudi nanti akan melembut. Makanya sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tapi untuk Yahudi di Israel sangat minim. Tapi Yahudi di Amerika, Yahudi di Rusia, Yahudi di negara-negara lain itu banyak yang jadi Kristen. Tapi Yahudi di Yerusalem, di Israel sana memang mereka sangat minoritas. Oke, saya pikir sudah cukup itu. Ya, saya tanggapi ya, Bang. Jadi begini, ketika sahabat saya mengatakan tentang konsep Kristen hari ini itu tidak diterima oleh orang-orang Yahudi karena tidak ada paksaan terhadap agama Kristen. Mungkin itu ada benarnya. Tetapi coba kita melihat konsep. Ini yang saya tanyakan, konsep manusia, Tuhannya mereka kemudian dikatakan menjelma menjadi manusia. Apakah karena konsep ini sampai mereka tidak terima menjadi Kristen? Atau memang karena tidak dipaksa? Ya, jadi ini bukan mengenai paksa ataupun tidak. Ini mengenai konsep. Apakah konsep itu bisa diterima oleh mereka atau tidak? Misalnya, bagaimana kemudian dikatakan Hasem, Tuhan mereka dilahirkan oleh manusia, yang kemudian diembeli itu adalah firman. Nah, saya melihat sampai hari ini tuh melirik pun tidak. Praktisi Yudaisme melirik pun tidak terhadap konsep Kristen hari ini. Nah, itu bisa juga dilihat daripada surah-surah Paulus. Bagaimana kemudian Paulus itu bersuratnya bukan kepada orang-orang Yahudi, tapi bersuratnya kepada orang yang di luar daripada ruang lingkup pengajaran Yesus pada masa itu. Tapi begini, Saudara Eben, saya cuma ingin ada titik temu aja. Kalaupun misalnya orang Yahudi menolak Kristen hari itu, ya Islam juga mengajarkan bahwa mereka adalah kaum tegar tengkuk. Maka karena itulah kemudian kami mengimani Yesus itu sebagai nabi, sebagai rasul yang ditolak oleh Bani Israel. Nah, sekarang saya ingin tahu dari saudara yang mendalami ajaran kekristenan, adakah titik temu antara pengajaran Yesus yang mengajarkan Taurat dengan pengajaran Paulus yang mengajarkan surat-suratnya? Mereka pernah duduk bersama tidak? Mereka pernah mengalami namanya proses belajar mengajar, yang menyampaikan dan yang disampaikan, yang mengutus dan yang mengutus, tidak dalam kehidupan nyata? Atau memang tidak ada? Karena satu hal yang perlu dipahami, murid-murid Yesus itu dinasihatkan oleh Yesus agar waspada kepada ahli kitab. Nah, ini ahli kitab yang diwaspadai menurut Yesus adalah dia yang membawa-bawa nama Yesus, yang kelak nantinya memanggil Yesus itu sebagai Tuhan dan akan diusir. Orang-orang ini akan diusir. Nah, ini yang ingin saya tahu. Saya penasaran, ini sungguh penasaran. Kenapa orang-orang Yahudi yang konon ceritanya moyang mereka hidup bersama dengan Yesus, kalau konsep keselamatan yang ditawarkan gereja hari ini betul-betul bersumber dari Yesus, bukan karena adanya muatan dari luar daripada Yerusalem, maka boleh dong saya minta, ada nggak titik temu daripada pengajaran Paulus, di mana Paulus itu pernah benar-benar menerima mandat untuk menerima ajaran keselamatan dari Yesus, seperti misalnya dosa waris dan seterusnya, salib, kebangkitan dan seterusnya. Ada nggak itu pengajarannya? Layaknya Abu Bakar menerima dari Rasulullah Muhammad SAW, Utsman menerima dari Rasulullah Muhammad SAW. Karena kami umat Islam memahami perpanjangan tangan Allah kepada seluruh umat manusia itu melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kami juga memahami dan mengimani perpanjangan tangan Allah pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel itu melalui Yesus. Oke. Nah, oke, sebentar. Tidak ada di dalam ajaran Yahudi dan Kristen bahwa Hasem menjadi manusia. Sampai dunia menjadi botak dan sampai Jul menjadi bukan manusia, tidak ada ajaran di dalam Alkitab Hasem menjadi manusia. Itu catatan yang harus. Tetapi yang ada adalah firman.
Sebenarnya kalau kita mau Firman ini bahas siapa, di Bang? dalam, sebentar dulu dong. Kamu aku bilang Gurunda tapi anak TK. Tolonglah jangan TK terus Udah, kawan. nggak usah nyerang pribadi, Oke. Ben. Kalau sudah Oke, kepepet, dengar ya. nggak usah. Bentar dulu. Anda mengatakan tidak Oke. ada Hasem jadi manusia. Nah, sekarang Oke. firman itu siapa? Bagi Sebentar, Hasem. sebentar dulu. Kau tuh gimana sih? Oke, jadi jangan ganggu dong ketika aku jelaskan. Tidak ada Bukan menjelaskan, catatan. Anda mengaburkan. Dari kau kurang ajar, tai kau. Hasem, firmannya itu apa? Hasem dan firmannya beda. Kau tai kau tai. Enggak ada orang. Orang jelaskan nggak mau kau. Anda mengatakan tidak ada orang Yahudi mengimani Hasem jadi manusia. Sebentar, Lalu firman itu apa? sebentar. Jadi otak tai jangan dipakai lah dalam dialog. Aku kan udah dengarkan. Hasem itu siapa dan firman Kau itu tenang siapa? dulu. Katanya itu satu hakikat. Otakmu otak manusia atau otak pantat? Nah, sudah. Pakai waktu jawab. Sebentar, Anda sebentar. pribadi terus, Erben. Bukan Kalau kamu Anda itu. sudah- Aku Kalau bentar. Aku Anda juga itu tidak masuk akal, ya tinggalkan. sebentar. Menjadi ateis aja, Bang. Yang nggak masuk akal itu Daripada kalau Anda Muhammad sepele gini, dilahirkan gitu. 4 tahun setelah bapaknya mati, itu yang nggak masuk akal. Kamu itu jangan gitulah. Ya, sabarlah. Sekarang saya bicara firman. Saya kan bicara firman samamu. Firman Ya, itu coba Anda sebentar. jelaskan antara Hasem dengan Saya firman, silakan. sebentar. Saya selesaikan dulu nanti kau tanggapi. Ya. Ya. Jadi kamu jangan bikin jengkel orang. Udah Bang, jangan nyerang pribadi, Oke. Bang. Kalau udah kepepet nggak usah nyerang pribadi. Santai, relax. Oke, santai. Tidak ada di dalam catatan Alkitab, teologi Yahudi dan Kristen, Hasem menjadi manusia. Nggak ada. Itu catatan ya. Mengapa orang Yahudi menolak Yesus? Karena konsep Yahudi tentang Mesias sangat berbeda dengan konsep kehadiran Yesus sebagai Mesias. Mengapa Yahudi memiliki konsep yang berbeda tentang Mesias? Karena bagi orang Yahudi itu, Mesias mereka anggap akan datang sebagai seorang raja yang mendirikan kerajaan yang berkuasa yang penuh dengan kemenangan. Mengapa orang Yahudi demikian? Karena mereka gagal di dalam memahami kitab suci. Contoh Yesaya 53 yang berbicara tentang Mesias yang menderita sebagai penebus yang menyelamatkan. Jadi kegagalan mereka dalam memahami kitab mereka mengakibatkan mereka menolak Yesus. Itu yang menyebabkan sampai hari ini orang Yahudi tidak ada yang berani membahas Yesaya 53 tentang Mesias yang menderita. Di sini titik tolaknya. Kalau orang Yahudi sudah menerima yang namanya Yesaya 53 sebagai Mesias yang menderita, maka mereka menjadi Kristen. Dan saya pernah satu Zoom dengan orang Yahudi Kristen yang mengatakan mengapa orang-orang Yahudi tidak menerima Yesus sebagai Mesias? Karena Yesaya 53 mereka menolak dan bahkan mereka tidak berani membaca dalam pertemuan-pertemuan ibadah mereka. Itu yang pertama. Yang berikut berbicara tentang Taurat yang diajarkan oleh Yesus dengan Taurat yang diajarkan oleh Paulus sama. Yesus melakukan hukum Taurat secara sempurna. Paulus juga melakukan hukum Taurat secara sempurna. Sama-sama melakukan. Bahkan Paulus itu menjadi teroris dalam agama saking dia melakukan hukum Taurat. Tetapi itu salah. Kenapa? Karena dia menjadi seorang penganiaya, kemudian dia bertobat. Saya tidak menemukan bahwa ada ajaran Paulus yang bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Kecuali kalau orang itu gagal memahami yang namanya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Kegagalan. Tetapi orang-orang yang mengatakan bahwa Paulus itu tidak sejalan dengan ajaran Yesus, karena mereka membaca kitab suci seperti membaca kitab bobo. Atau orang itu kurang asupan gizi dalam berpikir. Oke, sekarang saya katakan, firman menjadi manusia. Firman itu logos, ilmu, pikiran, pengetahuan Allah. Pikiran Allah, pengetahuan Allah, ilmu Allah, ya tentu di dalam diri Allah. Sesuatu yang ada di dalam diri Allah adalah Allah. Sama seperti saya. Pikiran saya adalah saya. Pikiran saya keluarkan dalam bentuk kata-kata yang keluar ini. Tetapi Allah Maha Kuasa, maka dia bisa menurunkan firman-Nya menjadi manusia tanpa dia kehilangan, tanpa dia kekurangan firman. Masalahnya di Muslim adalah firman itu sekarang kalian pastikan. Firman itu apakah di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Firman itu apakah ciptaan atau pencipta? Firman itu apakah sesuatu benda atau sesuatu hanya kata-kata? Apakah firman hanya kata-kata? Bagaimana kata-kata itu ada dari mana ada? Itu yang harus kalian pikirkan. Tetapi teman-teman saya yang ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa firman itu bukan ciptaan, berarti pencipta. Oke, jadi begitu. Kalau diskusi, jadi orang dewasa. Seperti guru udah betul, jangan anak TK. Udah itu aja dulu. Oke, makasih. Jadi Anda tidak sedikit pun tidak menyentuh apa yang saya pertanyakan terkait dengan benang merah antara pengajaran Yesus dan juga Paulus, apakah mereka bertemu secara fakta yang bisa dibuktikan, sedangkan Paulus mengaku dipilih sejak dari kandungan ibunya. Lalu kemudian ketika saudara mengatakan Paulus itu tidak bercacat di dalam melaksanakan hukum Taurat, faktanya dia menganiaya, dia menzalimi, dia membunuh, bahkan kemudian dia melarang orang bersunat. Anda mengatakan tidak bercacat. Itu satu poin. Kemudian ketika sahabat saya mengatakan bahwa
bukti daripada orang-orang Yahudi itu tidak mau memahami tentang Mesias yang adalah Yesus. Mereka tidak mau membahas Yesaya 53 kata Anda. Mohon maaf saya harus katakan. Tidak ada setitik pun di dalam pemahaman mereka, dalam teori ataupun praktek keagamaan orang Yahudi, yang kemudian disinyalir indikasinya Tuhannya akan nuzul menjadi manusia. Kalau Anda ingin lebih jauh memahami tentang Yesaya 53, silakan Anda baca Yesaya 9. Jadi kisah yang diceritakan di dalam kitabnya Bani Israel yang sudah terjadi masa lampau, Anda jadikan sebagai nubuatan. Ini kerjaan Paulus. Ini kerjaan Paulus. Makanya aku bilang tadi, tunggu sabar. Ini bertanya atau apa nih? Ya enggak, saya enggak bertanya, saya hanya menemukan bahwa Anda itu tidak bisa kemudian menguraikan titik terang antara Yesus dan Paulus. Sebentar. Di mana Paulus melarang orang Yahudi bersunat? Boleh tunjukkan? Galatia 5. Oke, Galatia 5 itu disebutkan apa? Di sana dikatakan jika engkau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Ya. Kalau dibaca seutuhnya, bagaimana kalimatnya? Boleh kita share screen? Silakan. Oke. Silakan Anda share screen. Oke, sebelum masuk ke situ ya, nanti kita bahas sunat. Ya, Anda belum bisa mengurai ya antara Yesus dan Paulus belum ada ketemu. Oke ya. Sebentar. Saya akan jelaskan samamu. Yang pertama, Paulus pembunuh. Dia membunuh atas dasar ajaran dia sebagai orang Yahudi. Karena bagi orang Yahudi, sesuatu yang ajaran dianggap mereka melenceng dari ajarannya, layak dilakukan. Maka saya katakan, Paulus ini seperti teroris, membunuh atas nama Tuhan. Bahkan dia berseru nama Tuhan. Sama seperti teroris yang bom gereja itu, Allahu Akbar juga dia. Seperti itulah Paulus. Tetapi Paulus kemudian sadar. Oke, supaya kalian langsung mengerti. Jadi, yang berikut, saya tadi sudah tegaskan, tidak ada hasen Tuhan Allah itu jadi manusia. Baik dalam teologi Yahudi dan Kristen. Tapi kamu ulang-ulangi. Coba sekarang kau buktikan, di mana ada data Alkitab Tuhan menjadi manusia, ada kalimatnya begitu. Tolong tunjukkan Jumlah, di mana ada? Oke, justru begini. Sebentar, datanya supaya ada datanya, maka Oke, sudah. Kenapa orang Kristen Sebentar dulu. Sebentar. Adalah satu. Coba. Sebentar. Oke, nanti saya bisa jelaskan itu. Sebentar. Berarti ketika kamu mengatakan Tuhan menjadi manusia dalam ajaran Kristen, sebenarnya kamu tidak berbicara data Alkitab, tetapi kamu berbicara data framing. Dan saya tegaskan samamu, tidak ada di dalam teologi Kristen yang benar bahwa Allah Yahweh itu menjadi manusia di dalam rahim Maria, tidak ada. Yang ada adalah firman-Nya yang kekal di dalam dirinya diturunkan menjadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Oke. Sebentar. Kalau berbicara tentang teofani firman, dalam berbicara firman jadi manusia, sebenarnya di dalam konteks PL juga dikatakan ada teofani. Di dalam pemahaman teologi Kristen, bahkan orang-orang Yahudi juga, itu adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia. Makanya Abraham, bahkan ketika Musa, itu yang suara dari pohon, dikatakan Tuhan berbicara dari pohon. Kalau di Quran, kalau di Alkitab Tuhan berbicara dari semak-semak. Apa yang ada di semak-semak itu Tuhan? Itu di dalam pemahaman Kristen adalah teofani dari sang firman. Teofani dari sang firman itulah yang disebut sebagai Tuhan itu. Tetapi memang karena kalian tidak percaya kepada kitab PL dan tidak pernah menjadikan kitab PL itu menjadi kitab kalian, sehingga kalian tidak mengerti yang namanya teofani. Sebentar. Jadi dengar dulu. Saya jualan obat karena aku tahu kalian semua sakit. Kalian semua sakit jiwa. Jadi saya harus jual obat sama kalian. Saya sudah mengatakan sebentar. Hari ini tidak pernah menganggap Yesus itu siapa-siapa buat mereka. Catat dulu. Dengarkan ya. Sebentar dulu. Yang harusnya membuat Anda malu. Sebentar. Kemudian Anda mengatakan sebentar. Anda baca Yohanes 1:1, Saudara Erben. Sebentar. Dengar dulu. Itu bersama-sama dengan Allah dan sebentar ya. Firman itu adalah Allah. Lalu yang menjadi manusia siapa? Firman. Berarti yang menjadi Allah adalah, yang menjadi Yesus adalah Allah. Tidak begitu cara berpikir Kristen. Itu data. Sebentar. Bisa nggak saya jelaskan? Lalu kemudian ketika ditanya, mana buktinya Yesus bisa nggak saya jelaskan? Mana buktinya Yesus sebagai Tuhan, sebagai Bapa? Apa jawab kalian? Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Berarti yang menjelma menjadi manusia siapa? Bapa. Tidak ada seperti itu. Oke. Sekarang Anda uraikan dulu
Aku dan Bapak adalah satu itu maksudnya apa? Saya harus jawab semua apa yang kamu ocehkan. Nggak ada yang kamu Sebentar, jawab. sebentar. Kamu hanya Sebentar mengaburkan dong. semua pertanyaan saya. Bukan, saya tidak ada mengaburkan. Sekarang Kamu kan kalau sakit. Anda Sebentar, tidak sebentar. Gini. Sebentar. Biar teratur Bang Erben. Biar gini, ada semacam timbal balik lah ya kan. Mungkin kita kasih kesempatan dulu Bang Zuma untuk mempertanyakan, dan Bang Erben Gini aja. nanti jawabannya Bertanya mungkin- gini. Jangan sampai bro pertanyaan itu lebih panjang daripada jawaban. Di mana-mana Gini, seperti itu. Saya statusku nggak bertanya, Bang. Saya menjelaskan tentang kitab Enggak. kepada Anda yang tidak Kalau tahu. kamu menjelaskan tidak ada yang jelas. Yang kamu jelaskan itu, kitab yang Anda kamu kepada jelaskan Anda. itu, Paham? yang kamu Itu jelaskan benar. itu ajaran setan, ajaran iblis, ajaran setan, ajaran iblis. Itulah yang kami beritakan. Jadi apa yang kami sampaikan? Bentar. Sabar. Jadi begini. Baiknya kita diskusi aja biar dua arah gitu. Nah, Sebentar ya. Jadi biar dua Sebentar. arah Bang Erben. Iya. Aku tenang, aku di mana-mana aku tenang. Ya, makanya Tapi itu- Juma, gini bro, moderator juga harus bijak. Kalau Juma Ya, ini membuat lebih baik framing, Bang. karena ini Saya nggak ada membuat framing. Sebentar. Sebentar. Saya lebih pantas Kau menjelaskan diam, kepada Anda daripada Anda. diam. Bentar. Diam dulu, diam. Anda imani saja. Kalau saya Sebentar, sebenarnya diam dulu ya. Aku mau bilang begini. Kalau ajaran Kristen seperti yang kamu jelaskan, maka saya katakan saya nggak mau jadi Kristen. Tetapi karena ajaran Kristen bukan seperti yang kamu jelaskan, maka saya menjelaskan sama kamu. iya. Artinya, Saya diam dulu. tidak sudah menjelaskan Diam ajaran Kristen. dulu. Ya sudah. Saya sudah Berarti menjelaskan kamu Bible, kitab Anda. tidak ada kamu menjelaskan Bible. Saya menjelaskan Tapi- kitab Anda. Saya tidak tidak. menjelaskan Kristen. Karena saya tahu Kristen Aduh. itu bertentangan dengan ajaran Yesus. Dari tadi kutanya sama kamu, di mana ayat Alkitab mengatakan Tuhan jadi manusia? Kan nggak ditunjukkan datanya. Loh, tadi kamu Jadi- tunjukkan Yesaya 53. Siapa di situ? Yesaya Itu Tuhan 53. ciptaan Tuhan. Sekarang saya tanya, Yesus yang kau katakan ada dinubuatkan Yesaya 53 itu ciptaan Tuhan atau Tuhan? Kau goblok Apa yang banget. dikatakan sekarang? Kau goblok banget Itu sih. adalah firman Goblok banget yang sih ada kamu. di dalam diri Maaf ya. Bapa. Kamu tuh Ini. disebut orang gurunya tapi bodohnya minta ampun Ini betul. Bang Erben, saya rasa. Kau katain saya Aduh. bodoh, tapi kamu bicara Kau mengenai itu banget imanmu. dia kali. Kamu melupakan yang tertera dalam kitabmu. Gini. Beda kan? Ini Abah untuk semuanya gini lah. Bang Erben mendingan dua arah daripada dalam artian nanti kan Bang Zuma bertanya. Nah, Bang Erben menjawab. Nah, jawabannya itu mungkin kan kurang memuaskan Bang Zuma. Nah, lebih baik kita diskusi aja biar dua arah Bro, sehingga ada Saladin, saling karena lah saling Erben tuh membantah gitu. kalau Baiknya begini Bang, moderator, baiknya Sebentar, begini. sebentar. Baiknya begini. Sebentar, Erben sebentar. bertanya kepada saya Bro tentang Saladin. Bible. Itu lebih Bro bagus. Saladin. Bro Ini Saladin, kamu tegas. goblok banget Bro kamu Saladin harus goblok. tegas. Lebih baik kamu yang bertanya baik Bro, sebentar. Nah, itu Erben emosi banget, mending diganti aja ya, Sebentar. Kalau emosi kok Sebentar. kata-katanya kasar, Bukan. Erben, kamu lebih pantas Iya, tanya Zah. Bible ke saya. Sebentar Ya, ya. mending gitu aja. Ajaran Kalau saya bertanya Alkitab. iman, Sebentar. baru cocok. Sebentar. Semua ajaran Alkitab yang diklaim Juma adalah ajaran Alkitab. Bagi kami orang Kristen itu ajaran setan. Itu ajaran Nah, iblis. udah, Berarti kau dialognya katakan jangan betul, dulu. itu Silakan ajaran lanjut lagi. Iya. Ya, syukurlah. Akhirnya Jadi kamu paham. kalau Ya, syukurlah. orang Muslim percaya bahwa ajaran Kristen seperti yang disampaikan Juma, maka saya katakan kalian Muslim Saya percaya kepada berdasarkan ajaran setan dan Bible. iblis. Sekarang Nah, saya validasi kau sama tanya kamu. Bible, setan. Sekarang Ya, sekarang saya ini aja kita Kamu bahas kalau- satu topik, Erben. satu topik. apa kamu bodoh juga kamu lagi? Erben, kalau kamu ngerosot Oke. terus, nggak gantian, kamu itu siapa? Gitu loh, gantian. Makanya aku bilang Bang, dia pantasnya bertanya Bible ke saya. Ada, waduh kasihan banget kamu. Kalau saya Semua materinya dari bertanya dia. tentang iman Kristen, baru tanya kamu. Tapi kalau bertanya Bible, sekarang- tanya ke saya, Erben. Sekarang saya tanya sama kau. Mm-mm. Bagaimana baginda Muhammad lahir setelah 4 tahun bapaknya meninggal? Datanya silakan. Oke, saya share video. Ditampilkan, jangan berasumsi. Oke, saya share video. Video sudah Ini ada video video resmi. pada masa itu. Jantungan kau dong. Ada kameramen pada saat itu. Ada data di dalam video itu. Jantungan dia langsung. Ada kameramen pada saat itu. Langsung jantungan. Langsung. Tidak dong. Silakan Anda tunjukkan datanya. Silakan. Saya jawab. Itu berawal dari narasi riwayat dari namanya itu Al-Waqidi dan Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad itu menempatkan kematian dari Abdullah itu pada saat Hamzah itu berumur 4 tahun. Itulah sebenarnya keracunan di situ. Ini tidak ya. Kehamilan 4 tahun. Ini terjadi ada siaran langsung nih. Di TV orang Arab. Ini TV orang Arab ya. Iya, Kalian nonton aja nih. Ini ada di TV orang Arab. Debat langsung nih. Ada profesor dari Al-Azhar di sini. Ben, kamu kok goblok dari dulu tapi pinter sih Ben. Itu profesor dari Mesir itu yang ngomong. Bang Erben, tunggu dulu. Ya, Tadi kan saya sudah mau jawab. dijawab. Jadi kamu Ya. diam dulu, kamu dengarkan apa yang Diam dulu. dijawab. Saya tunjukkan dulu dong datanya.
saya udah nonton itu. Itu ngaco. Nah, ini ya. Jadi mau Mana ada ngaco datanya ada di situ orang sesama muslim debat kok. Aduh, dengar dulu lah. Nanti kalau kamu dengar terima nggak apa-apa, tapi dengar dulu kan. Gini. Jadi itu berawal dari riwayat yang dari Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi. Keduanya itu menempatkan waktu kematian Abdullah itu pada saat Hamzah berumur 4 tahun. Sedangkan di dalam riwayat yang sama itu kan Abdullah dan Abdul Muthalib itu kawinnya sama waktunya, sehingga dianggap itu kelahiran dari Rasulullah SAW dan kelahiran dari Hamzah itu bersamaan. Tapi di dalam narasi yang sama juga itu kematiannya Abdullah itu nggak berlangsung lama setelah Hamzah itu lahir. Di situlah kebingungannya. Tapi ada masalah penting di situ. Dia itu yang oleh Ibnu Sa'ad dan Al-Waqidi itu tidak bersanad. Dan itu kemudian dikomentari juga oleh siapa? Oleh Ibnu Katsir, oleh At-Tabari dan sebagainya. Dan mereka semua sepakat bahwa ini tidak bisa dipercaya. Gitu ya. Itu jawaban singkat seperti itu. Silakan yang lain. Dalam video itu ada seorang dokter yang lulusan dari luar. Juga tokoh muslim dan mereka berdebat. Jadi udah. Saya butuh data. Layaknya ketika saya menjelaskan kepada kamu, anak Ahasia lebih tua 2 tahun dari ayahnya Yoram. Saya ada data 2 Tawarik 21 nomor 5. Itu data. Kau takut toh? 2 Tawarik 22 nomor 1 sampai 2. Anak lebih tua 2 tahun dari bapaknya. Itu data namanya. Nah sekarang kau tunjukkan video. Astagfirullahaladzim. Itu bukan data apaan itu? Video dari Arab kayak dari mana kayak acuan kita nggak ke sana, ada acuannya. Saya juga bisa bikin yang kayak gitu-gitu Erben. Tapi ini data di dalam kitabnya Bani Israel yang kalian ambil, ya. Saya tanya sama Anda, di dalam 2 Tawarik 21 nomor 5, 2 Tawarik 22 nomor 1 nomor 2, anak lebih tua 2 tahun dari bapaknya sendiri. Ada datanya. Buka Bible-mu. Sekarang mana datanya yang sesuai dengan video dalam Al-Qur'an? Ada nggak? Surah dalam, berapa? Sebentar. Di dalam video itu yang berbicara itu kan. Kenapa sih aku enggak dengerin dulu ya? Teman-teman muslim. Jangankan video, manusia pun bisa diedit menjadi Tuhan. Kalau hanya pemberitaan hoax gitu kawan. Oke, udah. Kembali. Jadi gini ya, supaya Juma ini hanya ngerocos aja ya kau. Jadi saya kalau kamu tertawa itu menunjukkan bahwa kami Yesus kawin menurut Barbara Tering. Ayo, Pak Diku dipakai boleh enggak? Kalau kamu sebentar. Kalau kamu kalau Kristen ditinjau dari mana asal usulnya itu tadi, kembali ke sana. Apakah Yesus dengan Paulus itu pernah duduk bersama? Belum kita temukan dari tadi. Kata Alkitab tidak ada memang memberikan waktu Yesus masih di dunia bahwa Paulus itu duduk bersama dengan Yesus, tidak ada data. Tetapi kalau Paulus dipanggil oleh Yesus dengan cara yang ajaib, itu dinyatakan. Siapa dan Paulus dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, tulisan Lukas. Siapa penulisnya Kisah Para Rasul? Lukas. Dari mana Lukas tahu? Ya, Lukas itu kan tahu pelayanan bersama Paulus dan para rasul itu jelas. Ya, tahu dari mana? Sebentar dulu ya. Jadi Lukas ini kan seorang dokter. Dia mendampingi Paulus dalam pelayanan. Dia juga mendampingi para wakilnya Paulus. Bentar dulu, aku kan lagi jelasin. Kalau kamu baca, ya. Jadi bagi kami orang Kristen, apa yang dituliskan Lukas itu kebenaran. Kenapa? Karena dia adalah terlibat dalam atau orang yang sangat dekat dengan peristiwa. Jadi bukan ditulis setelah ratusan tahun atau bukan katanya, tapi apa yang dilihat faktanya. Di situ baru kalau berbicara tentang apa ajaran Paulus yang sejalan dengan Yesus. Yang pertama ya, berbicara tentang bahwa Allah itu Esa. Surat-surat Paulus sangat banyak menegaskan tentang keesaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sama-sama menekankan tentang ajaran kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Yang berikut tentang perkawinan itu monogami loh. Ajaran Yesus, ajaran Paulus tentang perkawinan itu monogami. Bahkan tidak boleh perceraian. Itu jelas. Baru ajaran Paulus dengan ajaran Yesus sejalan dalam hal apa? Contoh, tidak membenarkan namanya peperangan angkat pedang untuk memberitakan Injil. Etika dan moral yang diajarkan Yesus itu disampaikan, diteruskan oleh Paulus. Kalau kami persoalkan masalah sunat, di dalam ajaran Injil tentang sunat yang dibicarakan Yesus, tidak ada dikatakan bahwa orang non-Yahudi harus disunat. Jadi gini, orang Muslim seringkali gagal memahami sunat. Kenapa? Karena di Quran sendiri tidak ada ajaran sunat itu seperti apa. Bahkan kata sunat tidak ada. Menurut saya, Juma terlalu berani berbicara sunat kepada orang Kristen karena di Quran sendiri tidak ada kata sunat. Itu yang harus kamu tahu. Di dalam Kejadian 22:17 itu sunat itu adalah untuk Abraham dan keturunannya serta hamba-hambanya atau orang-orang yang dibelinya. Kami orang Kristen bukan hamba Abraham, maka kami tidak wajib disunat. Tetapi kalau orang Yahudi, dengar dulu. Tetapi orang Yahudi dimanapun itu mereka disunat.
Dan mereka itu disunat bukan pakai kampak. Bukan disunat pada usia tapi usia 8 hari. Poinnya Bang, poinnya. Adalah ajaran Paulus sejalan dengan ajaran Yesus. Oke, baik. Tetapi kalau kami mengatakan tidak sejalan, karena kami tidak pernah untuk memahami ajaran Paulus. Bentar, Bang Erben, di mute dulu Bang Erben. Jadi kita berganti ke Bang Zuma, termasuk tadi Bang Zuma tentang masalah bahwa sunat adalah tidak ditemukan dalam Al-Quran, padahal kan ada milah Ibrahim di sana. Silakan Bang Zuma. Jadi gini, sahabat saya bukannya mengecilkan apa yang Anda paparkan. Tapi lagi-lagi, ya, Anda tidak bisa membuktikan pengajaran Yesus itu bahwa Paulus ini, pendiri Kristen ini, itu pernah semeja, sebangku, sekelas dengan Yesus. Kalau kemudian Anda mengatakan Lukas, tapi apa buktinya? Hanya katanya. Tidak bisa kayak begitu. Untuk membenarkan sebuah ajaran harus terbukti dengan akurat. Kalau Anda ingin mencari titik kebenarannya. Kalau Anda mengatakan sama-sama, bukan hanya kesamaan aja yang menjadi patokan untuk menyatakan sesuatu ajaran itu benar atau tidak. Masalahnya di sini adalah Yesus itu sebagai sumber. Dan Yesus berpesan kepada muridnya agar tidak ke bangsa lain. Nah, coba lihat. Ketika Anda mengatakan ajaran Anda adalah ajaran kasih, tidak ada perintah di dalam pengajaran Yesus tentang kekerasan. Anda lupa Matius 10 nomor 34, Lukas 12 nomor 51, Lukas 12 49, Lukas 19 27. Itu aja dulu. Akan tetapi semua seterusku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Sekiranya Yesus berhasil menjadikan Yerusalem itu semuanya menjadi muridnya, ini yang terjadi, bro. Sayangnya muridnya cuma 11, 12, itu pun satu berkhianat. Andai saja Yesus berhasil menggalang kekuatan di tengah-tengah pemerintahan Romawi pada saat itu, ini yang terjadi. Sedangkan tidak terjadi, ya kita lihat bagaimana penjajahan di atas muka bumi. Jadi itu Anda harus pahami, jadi kasih itu bungkus, bawa pulang. Itu nggak berlaku. Kemudian ketika Anda mengatakan tidak ada ajaran sunat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Perintahnya jelas, ikuti ajaran Ibrahim. Apa ajaran Ibrahim? Salah satunya sunat. Itu kenapa dikatakan ajaran Ibrahim? Kenapa dikatakan dinul? Kenapa dikatakan din? Kenapa dikatakan milah Abraham? Karena perintah sunat itu datangnya dari Allah. Berarti ajaran, berarti kalamullah, berarti perintah dari Sang Pencipta. Nah, perintah dari Sang Pencipta kepada Abraham inilah diperintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW untuk mengikutinya. Apa ajarannya? Sunat. Jadi poinnya sunat. Itu. Ketika dikatakan oleh Yesus, aku mengenal muridku, muridku mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yang mengikuti Yesus sunat, yang muridnya harus sunat. Yang tidak sunat, murid palsu. Hanya di mulut mengatakan murid, tapi pada kenyataannya pembangkang. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu adalah pengikut, dia dipilih, dia pernah didatangi secara ajaib. Kawan, Paulus mengaku dipilih dari sejak lahir. Murid-muridnya, ya, itu tidak pernah mengaku dipilih dari sejak dalam kandungan. Paulus mengaku dari sejak kandungan dipilih. Tapi kenapa pengajarannya, seluk-beluk kelakuannya, perilakunya, kesehariannya tidak pernah bersama dengan Sang Mesias? Layaknya Harun dengan Musa. Kenapa? Ada apa? Sementara Yesus memperingatkan murid-muridnya, waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi, orang Saduki. Siapa dia? Itu yang perlu kamu pahami. Karena itu kemudian saya ingin membantu Anda memahami jejak di mana bisa kita temukan Paulus pernah bertemu dengan Yesus mengajarkan tentang konsep jangan bersunat. Kalau kau bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Sementara Yesus sendiri mengatakan, ya, pengikutku adalah mereka yang melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Yesus sunat, Yesus sujud dalam beribadah, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Dia menjalankan syariat, aturan-aturan Tuhan yang ada dalam perintah yang termaktub di dalam kitab Nabi Musa. Nah, Paulus tidak. Dia mengatakan, dulu aku hidup di dalam Torah. Lalu kemudian setelah aku hidup di dalamnya, kuasa maut itu datang. Tapi setelah dia datang Yesus Kristus membebaskan dia, maka dia bersuka cita lagi. Tidak lagi hidup di dalam ketentuan-ketentuan Tuhan. Galatia 5 nomor 1, 1 Korintus 15 nomor 56, Filipi 3 nomor 7, 8 dan seterusnya. Ya, jadi kita belum menemukan titik terang antara pengajaran Yesus dan pengajaran Paulus. Silakan. Oke, tanggapi Erben. Oke ya. Oke, Saya akan presentasi. Dengarkan baik-baik ya. Oke, silakan disimak. Oke, kita lihat bukti-bukti kerasulan Paulus meneruskan dan meneladangkan ajaran Yesus. Jelas tentang Allah itu Esa. Sama, yang berikut Yesus memanggil Allah itu sebagai Bapa. Paulus juga, ya, data-datanya ada. Kemudian ajaran Yesus tentang perkawinan dengan ajaran Paulus tentang perkawinan sama, mengalami kesetiaan, kesucian, data-datanya ada.
ajaran Paulus tentang kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama dengan ajaran Yesus sama, data-datanya ada, saya tidak usah. Ajaran Yesus tentang keselamatan di dalam diri Yesus dengan ajaran Paulus keselamatan di dalam Yesus jelas. Adanya tentang keselamatan yang pasti jelas. Ajaran Yesus tentang memerintahkan para murid untuk memberitakan Injil dengan Paulus sama. Ajaran Yesus tentang kerajaan surga dengan ajaran Paulus kerajaan surga benar, tidak ada seksual dengan bidadari. Jelas ya. Ajaran Yesus bahwa seorang utusan Yesus dalam memberitakan Injil diperlengkapi untuk mengadakan kuasa dengan Paulus sejalan. Ajaran Yesus itu berpusat pada topik kerajaan Allah. Paulus juga demikian. Ya, kita lihat. Ajaran Yesus mengatakan bahwa Bapa telah menyerahkan kuasa kepada Yesus sebagai hakim yang adil dari zaman. Jangan kenapa misalkan Paulus. Itu ya, sekarang saya tunjukkan lagi secara cepat karena ini waktunya terbatas. Saya tunjukkan lagi sama kalian ini ya. Kita lihat apa? Kalau bicara sunat, di dalam Quran tidak ada kata sunat. Mila Ibrahim itu tidak jelas apa itu mila Ibrahim. Saya juga bisa katakan mila Ibrahim kurban, tapi kurban yang bagaimana? Sunat dalam kitab ajaran Paulus, Paulus itu tidak menentang sunat. Tetapi bagi Paulus sunat itu memang tidak menyelamatkan. Sunat itu adalah tanda perjanjian bagi orang Israel. Maka sunat itu tidak perlu kepada orang-orang di luar Israel. Yesus disunat, betul. Yohanes Pembaptis disunat. Mengapa Yesus disunat? Karena Yesus orang Yahudi. Yesus terhadap sunat hanya ini dikatakan oleh Yesus. Sunat tidak berasal dari Musa, tetapi dari moyang kita. Cawan dan pinggang kamu bersihkan. Jadi intinya di dalam Yesus itu bukan hukum sunat yang menyelamatkan. Karena hukum sunat itu tidak berbicara keselamatan, itu berbicara tentang perjanjian Abraham dengan Allah, bahwa Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi bagi orang Muslim apa arti sunat? Yang penting potong ujung burung, itu doang, gak ada arti yang lain. Coba doang ada makna sunat itu di dalam kitab Keling, gak ada. Rasul Paulus terhadap sunat, Roh Kudus itu diberikan bukan kepada orang yang bukan karena disunat atau tidak. Orang yang tidak bersunat tetapi melakukan poros sama dengan orang yang disunat. Jadi bagi orang Yahudi sunat itu wajib, tapi bagi orang di luar Yahudi sunat itu tidak diwajibkan. Tapi boleh iya, boleh tidak. Itu yang jelas. Ini semua data-datanya saya tidak bacakan karena waktunya. Ini Paulus terhadap sunat, perhatikan ini ya. Yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Gak ada gunanya burung itu disunat kalau hatinya busuk, gak ada. Tetapi kalau orang seperti saya bukan Yahudi, ketika saya percaya kepada Yesus saya selamat, gak perlu disunat. Tapi kalau saya mau disunat boleh. Karena sunat itu tanda perjanjian untuk Israel saja itu. Tapi kalian karena nggak punya hukum sunat itu, kalian nggak ngerti apa-apa. Coba kalian baca itu hukum sunat itu di zaman Abraham. Itu bagi Abraham dan keturunannya serta orang yang sudah dibeli mereka tinggal di rumahnya. Saya bukan budak Abraham. Kalian juga bukan budak Abraham. Tapi kenapa kalian disunat? Urusan kalian lah itu. Orang Yahudi bersunat tetapi tidak percaya pada Yesus tidak selamat. Ini dia. Lihat ini ya. Jadi intinya di sini Galatia 3:13 itu. Tetapi aku sekali-kali tidak bernegasi lain dari salib Kristus. Intinya orang Yahudi disunat yes. Tapi orang Yahudi tidak disunat juga yes. Tapi intinya adalah percaya Yesus. Mau disunat burung itu sampai habis dengan telurnya, tapi kalau nggak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya, sebagai kuriosnya, Tuhan kurios, maka nggak ada guna. Itu harus kalian lihat ini semua. Intinya di sini keselamatan tidak datang melakukan kumparat, melainkan oleh kasih karunia Tuhan melalui Kristus. Ya, jadi itu bro. Kalau mau bicara sunat, dilengkapi dulu kitabnya supaya bisa ibadah saya dalam diskusi kalau bicara sunat. Apa itu nilai Ibrahim? Gak ada. Injil yang kuberitakan bukan Injil manusia ini Paulus. Bahwa Paulus menerima dari Yesus. Aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Ini ada datanya nih. Kisah 9. Semua ada. Perhatikan Paulus dikatakan. Berkenan mengatakan anaknya di dalam aku. Supaya aku memberitakan dia. Di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul. Sebelum aku. Paulus lihat ini. Aku terima dari Tuhan Yesus. Oke, ini semua ada perhatiannya ada ya. Bahwa Paulus itu diangkat Tuhan. Silakan Bang Suma ditanggapi Bang Suma. Saya kalau bicara data lengkap. Makanya saya katakan Anda itu tidak menjelaskan, yang ada mengaburkan. Ketika Anda berbicara mengenai sunat dalam Islam, Allah menerangkan, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Qala inni ja'iluka linnas imama. Jadi ini kepada seluruh umat manusia. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Hanya orang-orang yang zalim yang tidak berlaku janji Allah kepada mereka. Artinya, orang-orang zalim ini ketika diperintahkan bersunat, ya mereka menganggap sunat itu bukan apa-apa. Itu orang zalim, dan orang zalim itu kekal di neraka. Ayat ini sudah sangat jelas menerangkan. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah kemudian berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia. Kemudian Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Jadi janji Allah kepada Abraham tidak berlaku bagi orang-orang zalim memang. Mana orang zalim itu? Orang zalim yang diterangkan oleh Allah di dalam kitab Kejadian nomor 17 pasal 14. Orang-orang yang tidak menyunatkan dirinya harus dihukum, harus dibasmi karena tidak menepati janjiku. Ini adalah perjanjian kekalku.
Itu data. Kalau data, saya nggak perlu tunjukkan yang kayak data-data kayak begitu tadi. Tapi cukup teman-teman pahami. Ya, data ini sangat jelas. Kemudian, ketika Al-Quran menerangkan perintahnya ikut kepada milah Abraham, berarti harus ikut kepada Nabi Abraham. Dalam konsep kalam, dalam konsep perintah kepada Abraham tentang apa yang dititahkan Allah kepada dia dan keturunannya secara turun-temurun. Nah, kemudian kita sanggah apa yang diterangkan oleh pengikut Paulus barusan. Di dalam kitabnya Yesus, Torah, Kejadian, Imamat, dan seterusnya, di situ diterangkan begitu bagaimana detailnya tentang sunat. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu wajib disunat. Keturunan secara turun-temurun, Kejadian 17 nomor 10. Lalu kemudian keturunannya Abraham, Lukas 2 nomor 22, disunat Yesus. Imamat 12 nomor 3, pada hari ke-8 haruslah dikerat daging kulit khitan anak laki-laki. Itu yang terjadi terhadap konsep pemahaman Ibrahim, keturunan Abraham dari silsilah Yakub, Ishak. Coba kita bandingkan. Nah, ini kita bandingkan nih orang yang kemudian melakukan pengajaran yang tidak berkesuaian dengan ajaran Yesus. Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Ini Paulus dapat ilmu dari mana? Sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam Matius, tidak setitik pun dihilangkan meskipun yang paling terkecil di dalam hukum Taurat sebelum langit bumi lenyap. Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Paulus tahu ini dari mana? Setidaknya saudara Erben bisa menunjukkan perkataan Yesus kepada Paulus. Tapi mana perkataan itu? Harusnya Paulus mengatakan, kalau Yesus berkata kepada Paulus. Paulus kemudian menyampaikan, Yesus berkata, jikalau kamu menyunatkan. Tapi ini tidak. Paulus sendiri yang berkata. Kedudukan Paulus tinggi mana dengan Yesus? Tapi kalau kemudian saudara Erben mengatakan, itu kan untuk kami yang non-Yahudi, ya sudah, berarti Anda harus menelan. Anda bukan pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus kudu wajib hukumnya mengikuti apa yang kemudian Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Waspada kepada siapa? Bukan kepada bangsa Arab, tapi bangsa Bani Israel itu sendiri. Nah, Paulus ini siapa? Bani Israel, katanya sih. Demikian. Oke, tanggapi lah Erben, silakan. Berarti Juma ini nggak menyimak apa yang kusampaikan tadi. Sebelum saya membahas sunat itu, saya mau katakan ayat yang kamu kutip tadi dari sini, ini berbicara ketika Yesus datang nanti di akhir zaman ini, bro. Akan tetapi semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuh mereka di depan mataku. Memang nanti ketika Yesus datang kali yang kedua, dia akan menjadi raja segala raja, dia menjadi hakim yang adil. Yang namanya hakim itu tentu menghukum orang yang berdosa, memasukkan ke neraka. Dan itu yang terjadi di situ, namanya hakim. Kalau hakim itu memasukkan orang berdosa ke surga, itu namanya bukan hakim, bro. Itu ece-ece itu. Jadi bertobatlah kalian yang menolak Yesus, itu maksudnya di sini. Kalau nggak bertobat, maka akan disampaikan bukan di masa zaman Yesus ini dilakukan. Tapi ini berbicara tentang akhir zaman. Masalahnya di sini, bro itu kan kurang suka membaca utuh. Sekarang saya tunjukkan sama kamu, bro, tentang sunat dalam konteks Abraham ini darahnya. Jadi kalau kamu percaya dengan kitab yang kamu sebutkan tadi itu, kamu baca baik-baik, baca pakai mata, bukan pakai mata kaki. Sunat pertama kali dibicarakan dalam Alkitab peristiwa Abraham, yaitu sebagai tanda perjanjian kepada Abraham sebagai bangsa yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bangsa-bangsa. Itu jelas. Inilah perjanjianku, setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, betul. Perhatikan, Yesus orang Israel disunat, Paulus orang Israel disunat, semua orang Yahudi disunat. Setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Masalahnya Juma, kamu keturunan Abraham enggak? Kalau ada, mana silsilahmu? Baginda Muhammad aja masalah keturunan Abraham belum ada kesepakatan di Muslim, bro. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu kalau sudah dibeli. Kami belum dibeli Abraham, bukan orang Yahudi. Orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsamu. Jadi ini perintahnya. Kalau saya kan bukan tinggal di bangsa Israel sana. Kalau saya di Israel, saya disunat. Karena saya harus mengikuti peraturan mereka. Saya nggak di Israel. Aku di Indonesia, aku di tanah Batak, aku orang Batak. Dia telah mengingkarinya. Jadi bro, kalau kamu baca teliti. Kamu kan guru ya. Anak TK kamu, bro. Kamu bilang tadi apa yang kujelaskan ini mengaburkan buatmu. Kenapa? Karena kamu mau kesesatan, ajaran iblis yang kau ajarkan itu didengarkan orang. Saya ketika aku datang, semua ajaran iblis yang kamu sebarkan tentang kekristenan itu saya kaburkan, bila bentuk saya lenyapkan. Itulah tujuan saya berbicara di sini, bro. Di situ ya, baru dikatakan orang-orang Yahudi tidak bersunat dilenyapkan. Betul.
Makanya orang Yahudi dimanapun sampai hari ini disunat. Tapi kalau bukan orang Yahudi nggak perlu disunat, bro. Itu dia, makanya harus jelas. Jadi bro Juma, saya katakan gini, kamu kan suka mengajarkan Alkitab secara salah. Kenapa? Karena kamu nggak pernah membaca, kamu nggak ngerti namanya hermeneutik, berbicara konteks dekat, konteks jauhnya. Yang penting kamu comot, kamu nggak tahu latar belakangnya. Aku heran lihat kamu. Makanya supaya kau layak jadi gurunda, kau harus jadi muridku dulu, bro. Kalau kamu sudah jadi muridku, maka kamu layak jadi gurunda. Karena banyak murid-murid aku yang sudah lulus. Akhirnya mereka panggil aku gurunda, tapi aku bilang jangan panggil aku gurunda, cukup Juma, gurunda PK, aku bilang. Jadi bro, saya katakan begini ya. Jadi kalau berbicara sunat tadi di dalam Quran itu ikut mila Ibrahim. Ibrahim itu kok dengar-dengar itu katanya disunat pakai kampak. Ya kalian disunat pakai kampak lah kalau gitu. Nggak begitu cara belajarnya juga. Mila Ibrahim itu apa saja? Apakah hanya sunat? Sunat itu seperti apa? Kalian paham nggak? Kalau kalian mengerti sunat itu seperti yang ayat dibaca tadi, ayat yang mana menjadi acuan kalian disunat sehingga kalian disunat berapa hari gitu ya? Kecuali kalau Ibrahim yang ada di Quran bukan Abraham yang ada di Alkitab. Kalau begitu sunatnya bagaimana, urusan kalian lah itu. Jadi saya mau katakan tidak ada kata sunat di dalam Quran. Bahwa Ibrahim itu agama, iman, terserahlah apa di situ. Abraham itu Allahnya Allah yang Esa, bukan Allah Yesus itu. Allah mereka itu dipanggil sebagai Bapa. Ya, jadi kawan-kawan saya mau katakan sama kalian supaya kalian itu jadi orang yang luar biasa. Ya, jadi nanti kau cari dulu apa itu sunat, apa artinya, latar belakangnya, tujuannya kemana-mana. Itu kau jelaskan dulu. Jangan hanya bilang Ibrahim apa, kenapa di surat ada sekian. Ya, oke. Jadi ajaran Paulus poligami nggak ada, ajaran Yesus juga nggak ada, tapi ajaran baginda yes, tapi beda. Waktu habis. Baik, saya tanggapi yang terakhir. Ya, kalau kemudian saudara Erben tadi mengatakan bahwa dia percaya kepada Yesus, justru kalau percaya kepada Yesus wajib hukumnya sunat. Tapi dia katakan saya bukan Bani Israel, berarti Anda bukan pengikut Yesus. Karena Yesus memang mengajar hanya kepada Bani Israel saja. Nah, kemudian berbicara mengenai sunat, Anda mengatakan tidak wajib bagi kalian karena kalian Batak. Artinya Yesus memang bukan untuk kalian. Kan Yesus mengatakan aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Murid-muridku mengikuti aku, mendengarkan aku. Berarti mau Anda ikuti nggak bisa, karena Anda bukan masuk dalam golongan siswanya, muridnya. Anda di luar kelas. Ya, Anda di luar kelas. Makanya nanti ada yang diusir. Orang-orang yang menyebut Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, nama Yesus diusir. Karena bukan bagian daripada muridnya. Orang luar yang ngaku-ngaku kemudian. Lalu Anda bercerita tentang apa tadi? Tentang poligami. Bukan, Anda bercerita tentang Lukas, ya. Anda mengatakan itu berbicara mengenai hari kiamat. Aduh, Erben. Anda mengaku gurunda. Banyak murid Anda tapi tidak ada yang panggil Anda gurunda, sakit hati Anda. Di dalam Lukas 19 nomor 27 itu tidak berbicara mengenai hari kebangkitan. Ini berbicara mengenai seteru Yesus yang ditolak pada masa itu. Ya. Lalu kemudian di dalam pengajaran Lukas nomor 14 nomor 26, ini Yesus sudah mengatakan, jika engkau mau jadi pengikutku, kamu kudu wajib membenci bapak, ibu, istri, anak-anak, saudara laki-laki, perempuan, bahkan nyawamu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan yang tadi itu bukan seperti yang Anda gambarkan, ini datanya sudah ada. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, dia tidak bisa menjadi muridku. Kalau orang tidak membenci ibunya, nggak boleh menjadi muridku. Lalu kemudian Yesus dengan terang mengatakan, di dalam data yang saya sajikan kepada Anda di awal, bahwa Lukas 12:41 itu bukan mengenai akhir zaman atau Tuhan kebangkitan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Di bumi, bro. Ya, bukan di hari kebangkitan. Dia melemparkan api ke bumi supaya apa? Supaya api itu telah menyala. Lukas 19 nomor 27, seteruhnya itu harus dibunuh di depan matanya. Terkait dengan poligami, ketika Anda itu menggunakan akal sehat, kitab yang lebih tua daripada kitab yang Anda pegang sekarang, itu mengajarkan Yesus menjanjikan 100 istri buat pengikutnya. Bukan buat Anda loh ya, pengikutnya. Itu Anda harus pahami, saudara Erben. Nah, sepanjang Anda menjelaskan, Anda sedikit pun tidak memberikan titik terang antara pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Yang Anda akui percaya kepada Yesus adalah ketika Anda melaksanakan perintah Paulus, baru Anda dikategorikan sebagai percaya kepada Yesus. Padahal percaya kepada Yesus ya, percaya bahwa dia utusan Tuhan. Itu poinnya. Kalau Anda percaya Yesus, maka Yesus bagi Anda adalah nabi.
Yesus bagi Anda adalah rasul. Tidak ada embel-embel firman menjadi manusia. Lalu Anda mengatakan tidak ada Hasem jadi manusia. Tetapi firman katanya adalah Hasem itu sendiri. Firman adalah hal yang kekal di dalam dirinya sendiri. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Siapa Allah di situ? Hasem. Yang kalian sebut Yahweh. Lalu kemudian aku dan Bapa adalah satu. Apa maksudnya? Iya, Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Lalu Anda mengatakan, mana dalilnya di dalam kitabnya Yahudi bahwa Yahweh jadi manusia? Lah memang nggak ada. Karena itu tinggalkan ajaran itu. Karena nggak ada ajaran itu. Yesus hanya nabi, Yesus hanya rasul, dan ending kesaksian Yesus itu yang harus dipercaya, bukan ajaran Paulus. Yesus bersaksi tentang dirinya. Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, yaitu bahwa aku melakukan pekerjaan, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi sehebat apapun pekerjaan Yesus, ya, dia bisa membuat roti menjadi gunung, gunung menjadi mobil, mobil menjadi pesawat. Kesaksian dari pekerjaan itu hanya sebagai utusan Tuhan. Waktunya habis. Oke. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Jadi percaya Yesus wajib sunat tidak ada juga ajaran Yesus. Bahkan kata sunat setahu saya yang diajarkan Yesus itu tidak seperti yang kamu bilang. Makanya saya bilang, kamu baca apa bro? Ya, tapi yang diajarkan Yesus itu orang yang percaya padanya itu wajib dibaptis. Saya dibaptis bro, bukan disunat. Kalau orang Yahudi nggak usah diomongin, mereka udah disunat bro cuma. Makanya bro kalau baca itu jangan baca kayak komik, kayak apa? Baca kayak kitab bobo, jangan. Baru kau bilang Yesus hanya untuk Bani Israel. Tapi banyak orang Muslim klaim Yesus sama dengan Isa. Isa itu rahmat bagi semesta alam. Dia hakim yang adil dari zaman. Katanya satu hakim yang adil dari zaman. Bagaimana ini? Amir mana ini? Aduh, jangan itulah. Waktu-waktu dong, di situ ya. Jadi kamu kadang demi menyerang atau demi ingin mengalahkan aku, tapi saya pastikan gak akan pernah aku kalah kalau kau kayak gitu masih. Ya, ilmumu harus ya, profesor. Dengar dulu. Yesus, jangan potong dong, jangan potong. Di mana ajaran Yesus mengatakan kalau percaya pada dari sunat? Tidak ada ya. Jadi kalau cuma mengatakan ada, itu kolok-kolok. Oke. Baru saya mau tegaskan samamu, firman itu adalah Allah, adalah di situ ini apa N dari kata ini itu artinya bahwa gini, pikiranku ada dalam diriku, maka pikiranku adalah aku. Firman Allah di dalam diri Allah, maka firman Allah ya Allah, karena di dalam dirinya itu artinya. Saya udah ulang-ulang jelaskan samamu, apa perlu nanti apa dikasih catatan terus. Sebentar, belum selesai. Masa udah selesai? Makanya aku dan Bapak adalah satu ini saya presentasikan samamu bro, supaya kamu mengerti. Belum ada 5 menit, jangan gitu. Perhatikan ini ya. Kata satu di situ tuh. Timernya dulu. Ya udah. Oke udah, bikin aja. Enggak usah lagi 5 menit, potong 2 menit. Itu kata satu itu di situ bro, adjektif, neutral, singular, nominatif, modifik. Kata sifat netral, tunggal, subjek, sederajat, setingkat, setaraf. Jadi Yesus dengan Allah sama-sama memiliki sifat sederajat, setingkat, setaraf dalam pekerjaan yang sedang dikerjakan, dan itu dikerjakan terus-menerus. Oleh sebab itu maka arti kata kami adalah satu di situ. Yesus dan Allah sedang mengerjakan satu pekerjaan dan terus-menerus mengerjakannya secara bersama-sama. Yesus dan Allah dalam mengerjakan pekerjaan tersebut memiliki sifat sederajat, setingkat, setaraf. Artinya seluruh pekerjaan Yesus yang sedang dan terus dikerjakan merupakan pekerjaan Allah atau sedang bekerja bersama-sama Allah. Bahwa juga dikatakan bahwa pekerjaan Allah nyata di dalam apa yang dikerjakan Yesus. Hal ini terlihat dengan jelas dalam ayat 25b. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Dan juga dalam ayat 32 di mana Yesus berkata, banyak pekerjaan yang berasal dari Bapakku, kuperlihatkan kepadamu. Jadi ayat ini tidak sedang menunjukkan bahwa Bapak Yesus sendiri, nggak ada itu. Itu ajaran beda. Jadi kalau kamu mengatakan ajaran Kristen seperti yang kau katakan, artinya kamu itu selevel dengan ajaran tidak dikristenan. Ini saya tunjukkan aja arti-artinya supaya saya nggak usah baca-baca semuanya. Oke, jadi berjumpa Yesus dan Bapa itu kata satu di situ tuh saya tunjukkan ya. Sebentar. Kata satu itu ini, kau lihat ini. Ini adjektif neutral singular. Contoh saya kasih gambaran supaya kamu gampang mengerti. Aku dan kau juga satu. Satu apa Juma? Satu bangsa. Satu apa? Satu debat, satu room. Jadi satu itu jangan kau pikir satu biji. Makanya harus belajar kita ini menjadi orang yang cerdas. Harus layak jadi guru, enggak, bukan anak TK. Itu yang saya katakan. Jadi firman di dalam diri Allah. Ya di dalam diri Allah firman itu ya Allah lah firman. Apa seperti kamu pikiranmu bukan kamu? Apa pikiranmu di luar dirimu? Kan enggak. Sesuatu yang ada di dalam dirimu ya bagian dari dirimu. Pikiranmu, jiwamu, rohmu dalam dirimu. Ya dirimu lah itu. Apa pikiranmu di luar dirimu? Sehingga kamu punya pikiran. Jangan-jangan aku berbicara dengan orang yang pikirannya tak ada. Kan lucu. Jadi Bojuma, saya mau katakan samamu, kamu harus banyak belajar dari saya. Semua apa yang kau katakan tentang kekristenan, saya katakan itu ajaran setan, ajaran iblis. Kalau apa yang saya jelaskan ini mengaburkan, berarti saya berhasil membongkar bangkitkan segala kesesatan yang kau tebarkan tentang kekristenan. Kalau kamu memang jantan, ada moderator yang netral, kamu bertanya sepuasnya, kusikat habis kau. Ingat itu ya,
Kalau kamu centang, kutantang kau. Ada moderator yang netral, kamu bertanya sepuasnya. Lebay kau. Sikat habis kau. Bertahu kau. Ajaran Yesus. Oke, kau temui di pantangan saya ini. Kau temui di pantangan saya ini. Kapan kamu siap? Ada moderator yang netral. Kamu sikat, kuratakan. Kamu lari ke sunat, lari ke Matius, lari ke Lukas. Pertanyaan saya di awal kamu nggak sentuh sampai jam sekarang. Apa yang nggak disentuh? Mana ajaran Yesus yang membuktikan dia berkesaksian ajarannya dengan Paulus, dengan dia bertemu mana? Oke. Ada. Ini, tapi kau nggak lihat selainnya tadi. Kamu gimana sih? Nangis. Kamu hanya Lukas itu adalah dokter. Hanya itu tadi. Tidak sampai kepada Yesus, kawan. Udah ditunjukkan tadi, makanya kau punya mata. Ini lihat. Oke. Paulus mengaku dia dipilih dan sejak dengan ibunya. Mereka cuma selisih 2 tahun. Gimana Yesus jalan bersama dengan Paulus? Yang memilih Yesus siapa? Ayo. Yang memilih ini yang menentang saya. Di mana Yesus dan Paulus jalan bersama, di mana? Oke, saya jawab. Yesus berkeliling di Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Paulus di mana saat itu? Oke. Di mana saat itu? Paulus. Dengarkan ya. Paulus sebagai pada saat orang. Yesus mengajarkan Injil, Paulus anak PK ini gimana sih anak PK ini? Mau dijawab, Pak. Jawab. Dengarkan ya. Teman-teman, dengarkan apa jawabannya, silakan. Paulus orang Yahudi. Sejak zaman Abraham, orang Yahudi sudah dipilih jadi berkat. Makanya kalau kau baca ayat itu ada namanya dipilih, dipanggil, diutus, ditetapkan, ada itu. Di mana Paulus ketika Yesus mengajarkan Injil kerajaan Allah? Lari Paulus. Tisu di mana? Tisu. Dengarin. Tisu di mana? Belum selesai, gimana sih? Kamu jangan anak TK dong. Kamu lari ke Abraham. Ya. Kita berjalan bersama. Sekarang Yesus sudah ada yang muncul mengaku utusan Yesus. Ketika Yesus keliling di Galilea, Paulus di mana, coy? Oke, lihat, iya. Oke ya. Yang memilih Paulus sejak dalam kandungan adalah Bapa di sorga. Yang memilih Paulus menjadi rasul adalah Yesus. Kenapa? Karena rasul itu harus menjadi pilihan Yesus. Tetapi menjadi seorang pelayan. Ketika Yesus mengajarkan Injil kerajaan Bapa di Galilea, di mana Paulus? Tidak, kan tadi kamu berarti nggak dengar jawaban saya. Pada saat Yesus mengajar, Paulus itu belum menjadi seorang ahli Taurat. Karena Paulus itu sejak rahim ibunya. Yang memilih itu Bapa di surga, bukan Yesus. Jadi Bapa dan Yesus beda? Beda, siapa yang bilang Yesus Bapa itu? Makanya aku bilang ajaran yang disampaikan itu beda semua. Iya. Kau kemana aja? Dengarkan semua orang Muslim. Yesus dan Bapa ini beda. Yesus bukan Bapa. Yesus itu firman-Nya Bapa. Dari kemana aja kau selama ini, Juna? Apa kamu tidak punya kemampuan nalar? Dari kamu, Erben. Di mana aku pernah itu sendiri, Erben. Oke, Erben. Aduh, ini bisa tunjukkan pada teman. Diam. Aduh, Juma. Oke. Anda tidak bisa menunjukkan ya. Anda sama sekali tidak bisa menunjukkan bukti bahwa apa yang diterangkan oleh Paulus dia dipilih dari sejak rahim ibunya itu tidak betul. Kenapa tidak betul? Karena pada saat Yesus ada di Galilea mengajarkan tentang kerajaan Allah di Yerusalem, ternyata Paulus tidak sama sekali bersentuhan dengan Yesus. Sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran Yesus. Sekali lagi, sama sekali tidak bersentuhan dengan ajaran Yesus. Jadi yang berhak kemudian menulis surat, orang-orang yang berkesesuaian ajarannya, hidup bersama dengan Yesus, yang mengajar bersama dengan Yesus, dikejar-kejar oleh Romawi bersama dengan Yesus, itulah yang berhak. Seperti Filipus, Maria, Thomas, Andreas, dan seterusnya. Iki Paulus iki sopo? Kok tiba-tiba muncul, ngaku dipilih sebagai rasul, dan kemudian menghujat ajaran Yesus, yang Yesus katakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Matius 5. Matius 19 nomor 17, keselamatan untuk memperoleh hidup kekal itu menurut Yesus adalah hidup di dalam melaksanakan ketetapan-ketetapan Tuhan. Berarti kembali ke hukum Taurat. Sementara hukum Taurat menurut Yesus itu adalah sewot maut. Orang jatuh ke dalam dosa karena kutuk Taurat. Sementara di dalam pengajaran Yesus, di dalam Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia terhadap Allah. Dengan cara apa? Dengan senantiasa berpegang pada apa? Pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Di mana ketetapan, perintah, dan aturannya? Di dalam Taurat. Bagaimana dengan Taurat menurut ajaran Paulus? Taurat itu sangat maut. Yesus mati di atas salib, menyelamatkan Kristen dengan mati terkutuk di atas tiang salib. Nyambungnya di mana ini ajaran? Katanya lahir
di dalam rahim terpilih dari Sang Bapa. Ketetapan yang harus ditaati menurut Yesus menjadi sumber keselamatan Bani Israel. Lawang ini kok malah ketetapan Tuhan yang datang kepada Israel dihapuskan dengan diganti mati Yesus di tiang salib untuk kemudian menebus dosa-dosa mereka dari hukum Taurat. Ini yang rancu, Saudara Erben. Kalau Anda mengatakan saya bidat, saya menjelaskan kepada Anda dan didengarkan teman-teman Kristen Anda yang lain yang mengajarkan siang dan malam Yesus itu adalah Sang Bapa yang nusul menjadi manusia. Bahkan ada di antara mereka yang berani mengatakan Bapa ikut dikandung dengan Maria, dilahirkan Maria. Ketika Yesus mati, Bapa juga mati. Ada dari golongan kalian yang mengatakan itu, Saudara Erben. Jadi kalau Anda sekarang ini tampil mengatakan dia, terangkan kepada saudara Kristen yang lain. Tapi saya melihat Anda masih mengakui firman itu menjadi manusia. Dan firman itu adalah satu hal yang ada di dalam diri Allah yang kekal. Berarti bagian dari yang kekal itu menjadi tidak kekal, yaitu menjadi manusia. Ini konsep dari mana? Sementara Yesus mendudukkan dirinya hanya sebagai utusan. Ketika Anda berbicara pekerjaan Yesus menjadi saksi tentang dirinya, maka murni itu iman saya, Saudara Erben. Apapun kehebatan Yesus, hanya sebatas utusan Tuhan yang mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kami menyebutnya Allah. Dialah pencipta langit dan bumi. Dan pasti dia akan mengaminkan, mengiyakan bahwa yang saya maksud adalah pencipta langit dan bumi. Karena kami tidak menyerupakannya, menyetarakannya dengan makhluk. Berbeda dengan konsep iman yang mengatakan Tuhan itu firman-Nya menjadi manusia. Dan manusia itu adalah, ya tanya aja kepada teman-teman Kristen yang lain. Jangan Anda membohongi diri. Bahwa sebagian besar Kristen menganggap Yesus itu adalah inkarnasi dari Bapa. Itulah yang ada di dalam konsep agama Anda. Kalau Anda sendiri yang mengakui itu, ya silakan. Itu satu perkembangan yang baik. Kalau Anda tidak mengakui Yesus itu sebagai Bapa yang menjelma menjadi manusia, berarti Anda selangkah menuju hidayah. Yang ingin saya lihat dari pengajaran Anda yang tadi petantang, petenteng, membahas ini dan itu, Anda tidak bisa menunjukkan pola pengajaran Yesus berdampingan dengan Paulus. Dipilih menjadi rasul dari sejak dalam kandungan ibunya. Dahsyatnya menurut Anda dipilih oleh Bapa. Seharusnya kalau Bapa yang memilih Paulus, maka dia akan mendapatkan mandat untuk menjadi minimal panglima perangnya Yesus. Minimal menjadi tukang tulisnya Yesus. Faktanya malah bertentangan. Silakan. Sudah habis. Oke ya, jadi sebentar. Fine aja. Jadi Juma ini nggak bisa membaca dengan bagus. Coba lihat ini ya, Paulus dipilih menjadi rasul sebelum lahir. Perhatikan ayatnya ya. Tetapi ia, Allah yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Perhatikan ya. Ini saya kasih contoh dengan ini, iya, Allah ini. Kasih karunia-Nya siapa? Yesus. Menyatakan anaknya Yesus. Makanya, jadi yang memilih sejak kandungan itu Allah Bapa di surga. Terus, Paulus ini dipilih menjadi rasul oleh siapa? Oleh Yesus. Karena rasul itu adalah murid Yesus kepada orang Yesus. Jadi kalau kamu lihat ini Paulus ini, lihat ya, dipilih, dipanggil, ditetapkan. Ini jadi Juma, kalau kamu bicara sama Erben, bawa otak, jangan hanya bawa suara yang menggelegar kayak bayam bambu. Dipilih, lihat, dipanggil, ditetapkan, lihat ini. Ini kamu lihat ini, makanya belajar itu belajar yang baik. Jangan belajar menjadi bodoh. Lihat ini. Saya kalau menjawab kamu itu, semua data-data saya. Jadi Paulus itu pada masa Yahudi dia penegak agama yang radikal seperti teroris. Tetapi pada masa menjadi rasul Yesus, penegak ajaran kasih secara radikal, tapi bukan dengan kasar. Dia benar-benar tapi kasih. Makanya dia mau mati demi kebenaran, tapi bukan mematikan orang demi kebenaran. Di sini perbedaannya, lihat ini. Oke, jadi bro, kalau kamu mau belajar yang bagus, ini yang saya tunjukkan. Ini Paulus itu lahir 3 sebelum Masehi, sedangkan Yesus lahir 4 atau 6 sebelum Masehi, jaraknya 7 tahun. Saat Yesus pelayanan, Paulus itu belum mencapai usia sebagai seorang ahli Taurat. Karena menurut boleh ahli Taurat itu 30 tahun, 40 tahun. Tapi kalau yang pelajari 30 tahun. Jadi saya punya data bro Juma. Oke ya. Itu saya mau katakan sama kamu apalagi nih ya. Tidak ada ajaran Kristen Bapa dikandung di dalam rahim Maria, itu ajaran bidat. Kalau kamu setuju dengan itu, maka saya katakan kamu setuju dengan ajaran setan, ajaran iblis. Makanya jangan terlalu banyak cium-ciuman dengan bidat Kristen, karena kamu nanti ikut tersesat. Kalau kamu mau pintar jadi mengenal ajaran Kristen, dengarkan penjelasan saya, kamu kritisi dengan data, bukan menyerang. Oke, masih ada beberapa menit, ulangan. Saya mau jelaskan apa tadi lagi nih. Banyak kali data aku mau tunjukkan sama kamu. Udah ada nih. Oh, Yesus utusan. Ini. Bagus sekali kau itu. Lihat ya, saya tunjukkan sama kamu. Untuk apa Yesus diutus? Ini nih, saya sudah buat materi semuanya apa. Makanya kalau dialog sama Erben itu, data semua ini. Yesus mengakui dirinya utusan. Oke. Para rasul juga mengaku Yesus sebagai utusan. Gak ada orang yang menolak ini. Oke ya.
Tetapi pertanyaannya, utusan yang bagaimana kalau Yesus ini? Itu yang harus sampai. Yesus utusan untuk memberikan keselamatan, memberikan pengampunan dosa. Yesus utusan untuk memberikan hidup yang kekal, bukan membawa pedang untuk bunuh orang, bukan untuk kawini istri orang, bukan untuk kawin yang lain-lain. Lihat ini, Yesus unggul atas semua para utusan yang lain. Apa keunggulannya? Ajarannya, hidupnya, perbuatannya, kelahirannya, kehidupannya, janjinya, semuanya, kematiannya unggul atas semuanya. Ini semua ada tanda-tanda. Untuk apa? Ini untuk menyelamatkan, untuk melakukan kehendak Allah, menyelesaikan pekerjaan Allah, supaya jangan ada orang binasa, supaya tidak terhilang, supaya orang memiliki hidup kekal. Itulah tujuan kedatangan Yesus sebagai utusan. Untuk apa ini? Menyampaikan kehendak Bapa, supaya mereka ditebus, diselamatkan, supaya memiliki hidup yang kekal manusia ini, supaya manusia mengalami pendamaian, supaya manusia mengalami keselamatan. Ini semua ada tanda-tandanya. Cuma kan utusan tok titik gitu, ya nggak nyambung. Nah, jadi makanya kami menghormati Yesus, kami mendengar Yesus, kami mengasihi, kami menuruti. Yesus nggak pernah mengajarkan, hei orang-orang Yahudi, kalian disunat. Nggak ada. Sunat itu hanya untuk orang Yahudi dan orang yang dibeli. Oke ya, keselamatan hanya dalam Yesus. Itulah tujuannya dia diutus itu. Ini sudah tanda-tandanya semua. Saya nggak asal bicara. Kawannya kutip satu ayat, saya kutip ratusan ayat. Ini dia tuh, bro. Ben, itu ada statement Bang Zuma tadi mengatakan Yesus menjanjikan 100 istri belum ditanggapi lah. Nggak ada di situ menjanjikan 100 istri. Itu 100 di situ itu kata sifat. Artinya nilai pengabdian seseorang sangat-sangat mulia, sangat-sangat tinggi. Karena dikatakan 100 di situ, itu bukan kata benda 100, bukan jumlah, tetapi itu berbicara sifat. Sifat atau nilai dari sebuah pengabdian itu nilainya sangat tinggi, itu yang mau ditegaskan. Waktu habis. Oke ya. Oke, Bang Zuma gimana? Oke, baik. Ya, terkait dengan 100 istri nanti kita buktikan, tentukan waktu, temanya akan kita bahas itu untuk yang kesekian kalinya. Jadi begini, ketika saudara mengatakan bahwa Paulus itu dipilih dari sejak rahim, dipilih oleh Bapak, justru itu yang saya tanya kepada Anda di dalam Galatia 1 yang Anda tunjukkan tadi, ya. Tetapi Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Justru ini yang saya pertanyakan. Dari mana kemudian Paulus tahu kalau dia dipilih dari sejak kandungan ibunya? Siapa yang menyampaikan itu kepada dia? Dan ini kapan dia nyatakan? Pada saat dia sudah memulai pengajarannya terhadap orang-orang non-Yahudi. Ini dituliskan di dalam surah Galatia. Dari mana Paulus tahu? Sementara Yesus sendiri, kalau dia mengaku di sini Paulus, dia dipilih untuk menyatakan anaknya di dalam Paulus, supaya Paulus memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Harusnya Paulus ini menyertai Yesus untuk kemudian Paulus menyatakan Yesus kepada orang Yahudi, dan Yesus memilih Paulus. Layaknya Yesus memilih Petrus untuk melanjutkan penggembalaan terhadap jemaatnya Yesus yang dipilih Petrus, bukan Paulus. Itu loh yang saya pertanyakan. Kalau memang Paulus itu telah dipilih sejak dalam kandungan oleh Bapa, mengapa tidak ada nubuatan dari Tuhan ataupun Yesus tentang pengutusan Paulus? Kenapa nggak diceritakan? Paulus ini kenapa nggak diceritakan? Tapi Paulus menceritakan dirinya sendiri. Aku dipilih. Mana pernyataan Yesus? Mana pernyataan Bapa? Tidak ada. Kalau Paulus ini telah dipilih sejak kandungan, ya, sebagai utusan untuk Yesus, mengapa selama hidupnya Paulus tidak pernah berhubungan dengan Yesus? Ini yang harus kalian jawab. Kenapa nggak pernah bertemu Yesus? Katanya dipilih oleh Bapa. Kenapa justru menjadi pembantai? Kalau Anda mengatakan dia adalah Paulus ini dipilih menjadi penganiaya, lalu Anda mengatakan dia adalah teroris, berarti Paulus ini dipilih oleh Bapa untuk menjadi teroris. Itu kan yang Anda mau? Paulus mengawali ajarannya dengan cara menganiaya, meneror murid-muridnya. Berarti dia teror. Berarti pernyataan dalam Galatia 1:15-16, Paulus dipilih menjadi teroris dulu, baru kemudian mengabarkan pengajaran tentang Yesus. Kata siapa? Kata Paulus. Ada kata Allah, ada kata Bapa? Tidak ada. Kalau pernyataan Bapa itu ada di Perjanjian Lama. Ada nggak di Perjanjian Lama perkataan Bapa tentang Paulus? Tidak ada. Makanya Yesus mengatakan waspada. Waspada kepada siapa? Kepada ahli Taurat. Begitu, ya. Dan jika Anda mengatakan Paulus itu dipilih, kenapa kemudian Paulus tidak terlahir sebagai pengikut? Kenapa tidak terlahir sebagai murid Yesus? Ayo, kenapa? Kalau itu benar pernyataan Paulus, kenapa? Ini yang perlu Anda jawab. Makanya saya dari awal, ketika Anda minta ditanya, saya tanya ini.
Mana pengajaran titik temunya antara Paulus dan Yesus? Anda lari ke poligami, Anda mengajarkan tentang kasih. Yesus itu di dalam Matius 5 mengajarkan tidak setitik pun dihilangkan, tidak setitik pun. Malah dia terangkan, barang siapa yang menghilangkan dan mengajarkan ke orang lain, ayo, maka dia akan menempati tempat terendah di langit. Lalu barang siapa yang mengajarkan, mengamalkan dan mengajarkan, menempati tempat tertinggi di kerajaan Tuhan. Artinya bahwa ketika Paulus datang menghilangkan semua ketetapan yang ada di dalam perjanjian lama, berarti orang-orang yang mengikuti dan melakukan itu kelak akan menempati tempat terendah. Makanya Yesus ada mengusir segolongan orang yang mereka dikatakan sebagai penjahat karena tidak melakukan kehendak Bapa. Apakah kehendak Bapa mengimani Paulus ini sebagai rasul? Mana dalilnya Bapa menunjuk Paulus jadi rasul? Silakan. Oke, tanggapi Le. Ya, itu dia saudaraku. Kita bersama-sama telah melihat bagaimana pemaparan argumentasi dan narasi dari masing-masing pendebat, dari teman-teman para apologet Kristen dan juga Ustadz Suma sendiri. Dan dari sini kita sendiri bisa memberikan penilaian dari setiap data dan narasi yang dibawakan oleh Ustadz Suma dan juga teman-teman para apologet Kristen. Dan saya melihat dan menilai, dari sini saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Ustadz Suma sama sekali tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang kekristenan, tentang Alkitab itu sendiri, yang dimana Ustadz Suma ini melontarkan suatu tuduhan bahwa kita orang Kristen merupakan orang-orang yang mengikuti ajaran dari Rasul Paulus, bukan ajarannya Yesus, yang dimana Ustadz Suma berasumsi dengan liar bahwa ajaran dari Rasul Paulus itu sangat bertentangan dengan ajaran dari Yesus Kristus itu sendiri. Dari sini kita sudah melihat ternyata Ustadz Suma ini sangat-sangat tidak baik dalam membaca Alkitab, di mana dia hanya selalu saja mencomot-comot ayat Alkitab, membaca Alkitab itu sepenggal-sepenggal, dan dia tafsirkan secara liar, dan dia jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Tetapi kalau kita melihat ketika para teman-teman para apologet Kristen bisa membantah setiap narasinya atau argumentasinya, pasti dia akan kepanasan, pasti dia akan emosi, merasa diri paling benar dan merasa diri dia yang paling menguasai suatu diskusi tersebut. Padahal pada kenyataannya Ustadz Suma ini ketika dia membahas tentang Alkitab, tentang kekristenan, sangat jauh sekali dari apa yang kita imani sebagai orang Kristen dan apa yang kita pelajari di dalam kekristenan itu sendiri. Kalau Ustadz Suma membaca Alkitab secara detail, teliti dengan baik, pasti dia akan mengerti dan memahami ajaran dari Rasul Paulus yang sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus semua itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus selama dia hidup di dunia. Dan hal inilah yang seharusnya dipahami oleh seorang Ustadz Suma. Bahkan Ustadz Suma sendiri melontarkan suatu pernyataan atau narasi bahwa bisa jadi bukan Yesus yang berjumpa dengan Rasul Paulus pada waktu perjalanannya dia menuju ke Damsyik seperti itu. Dan saran dari saya untuk Ustadz Suma, ada baiknya sebelum Ustadz Suma melontarkan tuduhan dan narasi liar bahwa kita orang Kristen pengikut ajaran Rasul Paulus dan ajaran Rasul Paulus itu bertentangan dengan ajaran Yesus, sebaiknya Ustadz Suma mempelajari, memperdalam untuk mengenal lebih dalam lagi siapa sih Rasul Paulus itu. Memang kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus, karena apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu juga yang diajarkan oleh Yesus Kristus, seperti itu, dalam artian bahwa ajaran dari Rasul Paulus dan juga Yesus Kristus itu tidak bertentangan seperti itu, tapi ada kaitannya. Dan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus itu dalam pengajarannya itu semuanya itu berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus selama dia hidup di dunia sampai dia terangkat ke surga, seperti itu Ustadz Suma. Dan kita melihat sebenarnya semua yang dijelaskan oleh teman-teman para apologet Kristen itu sangat baik, sudah sangat-sangat dengan gaya bahasa yang sederhana, yang seharusnya itu bisa kita mengerti seperti kita pahami ya. Tapi memang Ustadz Suma tetap keras ya dalam hal ini ya, entah mengapa dan apa yang terjadi dengan Ustadz Suma sehingga dia sangat menolak tentang apa yang disampaikan oleh orang Kristen itu sendiri. Oke ya, inilah yang jadi perhatian untuk kita semua sebagai orang percaya,
untuk kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang masih ragu-ragu, bahkan setiap orang yang selalu saja melontarkan tuduhan-tuduhan liar tentang apa yang kita imani dan kita yakini seperti itu. Dan sebelum saya mengakhiri video ini, saya akan membagikan satu renungan yang berkaitan dengan perjalanan dari seorang Rasul Paulus, yang dimana sebelum dia menjadi seorang rasul dan menjadi seorang pemberita kabar baik. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-18, di situ kita bisa melihat bagaimana perjalanan dan pertobatan dari seorang Saulus yang menjadi Paulus. Perlu kita ketahui bahwa Saulus ini merupakan orang yang sangat membenci kekristenan, sangat membenci tentang ajaran Kristus seperti itu. Maka dia bertekad dan berusaha untuk menganiaya dan juga membinasakan orang-orang Kristen pada waktu itu. Tapi perubahan yang sangat spektakuler, yang dimana ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik untuk menghukum, menganiaya orang-orang Kristen sana, Yesus Kristus berjumpa secara pribadi dengan dia, dan perjumpaan itulah yang mengubahkan Rasul Paulus dari seorang penganiaya menjadi seorang pengikut dan pemberita yang sejati. Dan hal inilah yang membuat kita sebagai orang percaya melihat bagaimana ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan pribadi, perubahan itu ada dalam kehidupannya. Begitu juga kita sebagai orang percaya, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita juga akan mengalami perubahan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hal ini juga yang kita harapkan, yang kita inginkan terjadi kepada Ustadz Suma seperti itu. Kalau kita melihat ya perjalanan Rasul Paulus ini merupakan perjalanan yang bagi saya sangat memberkati saya. Dan saya juga bisa melalui perjalanannya ini mengintrospeksi diri saya. Apakah saya juga bisa dikatakan seorang Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati atau tidak seperti itu. Oke saudaraku, mungkin sekian video dan juga renungan dari saya di hari ini. Dan sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kita terus berdoa untuk teman-teman para apologet Kristen, supaya mereka juga terus dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Dan setiap pergumulan mereka dijawab dan berkati oleh Tuhan. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.